Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja. Ini ada informasi di beberapa grup tentang KYC application access feedback ya. Di medsos juga banyak rame ya. Jadi di sini ada penjelasan dari website resminya Pi Network, dan ini perlu kita pahami juga maksudnya apa, karena memang di medsos atau di grup-grup itu banyak dipahami bahwa ini adalah untuk jalur alternatif KYC bagi yang belum ter-KYC dan lama tidak dapat undangan, katanya informasinya harus lewat sini. Nah, ini ada misunderstanding di sini kalau menurut saya ya. Jadi kita coba pelajari bersama teman-teman. Jadi jangan sampai berpikir bahwa saya lama nih nggak dapat undangan, ya udah lewat sini aja, bukan begitu ya. Jadi saya coba bantu teman-teman sekemampuan apa yang saya pahami. Ketika pun memang menurut teman-teman tidak demikian ya monggo gitu. Tapi ini adalah pemahaman yang saya pelajari, yang saya pahami bahwa KYC application access feedback ini itu adalah umpan balik akses aplikasi KYC. Umpan balik artinya bukan KYC-nya yang harus kita ajukan ya, karena di sini katanya jika Anda ya menggunakan KYC Pi di Pi browser ya, jadi kalau misalkan kita buka di Pi browser tuh ya, but you are not able to apply for KYC ya, tetapi Anda tidak dapat mengajukan KYC katanya begitu ya. Jadi kita masuk ke Pi browser nih, klik, nggak bisa ngajuin di sana. Problem. It means that your account is identified by the system algorithm as being associated with policy violation. Jadi berarti akun Anda katanya diidentifikasi oleh algoritma sistem terkait dengan pelanggaran kebijakan, termasuk akun palsu. Semacam kayak akun palsu, script dan lainnya. Script ini adalah bisa salah satunya ya, contohnya adalah handphone yang di root ya. Artinya di root itu kan ada tuh anak-anak muda ya yang biar bisa ngembangin lebih lagi dari standarnya handphone yang dia miliki, akhirnya dia di open ya, pengaturannya ke develop, ke pengembang, akhirnya itu di root bisa. Nah, supaya ngelos semua, nggak terbentur dengan regulasi atau settingan dasar daripada merek handphone itu sendiri. Nah, ini problem juga, yang ini juga jadi akan bermasalah dan lain-lain dah. Artinya bukan hanya akun palsu script, mungkin ada hal-hal yang bahkan bisa menjegal daripada tombol KYC yang ada di Pi browser itu ya, and more. If you think that there is a mistake by the algorithm katanya, jadi jika menurut Anda ada kesalahan algoritma, ya silakan isi formulir di bawah ini untuk mengirimkan informasi lebih lanjut untuk kami selidiki ya, information for us to investigate katanya, untuk selidiki. This form is not meant for other KYC such as the KYC review or validator status. Jadi catatan adalah formulir ini tidak dimaksudkan untuk masalah KYC. Jelas kan? Catatannya adalah formulir ini tidak dimaksudkan untuk masalah KYC. Jadi bukan teman-teman problem KYC, artinya problem KYC itu mengisi data, bukan. Ya, seperti tinjauan KYC atau status validator katanya begitu. Itu bukan. Gitu ya. Jadi such as the KYC review atau validator status itu bukan. Tapi di sini lebih kepada akses daripada Pi browser, tombol KYC-nya bermasalah. Kita nggak bisa akses. Nah, nggak bisa akses artinya konektivitas antara device kita dengan server itu problem. Problemnya kenapa? Karena server mungkin membaca device Anda ini di root atau kena script, atau misalkan ada algoritma tersendiri lah, artinya terganggu. Nah, ada apa di handphone Anda? Nah, ini. Nah, makanya di sini ada feedback ya. Jadi umpan balik kepada core team. Nah, makanya teman-teman, nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan tampilannya setelah masuk ke link ya, kayak nanti saya lampirkan di di deskripsi ya. Setelah masuk link itu, kemudian ada KYC application access feedback. Scroll ke bawah itu ada username. Nah, ini username akun kita, akun Pi Network itu diisi saja. Ya, kemudian di sini ada what behavior of you might have been confused by the algorithm as suspicious to being informed katanya. Jadi apa perilaku Anda yang mungkin dibingungkan oleh algoritma ya sebagai kecurigaan terlibat dengan akun palsu.
pembuat skrip atau pelanggaran kebijakan lainnya lah, model gitu ya, pelanggaran lah ya, policy violation. Jadi pelanggaran yang atau kebijakan-kebijakan lain. Nah, jadi di sini teman-teman pernah nggak ngelakuin apa, misalkan kok bisa membingungkan algoritma, nggak bisa akses KYC. Nah, teman-teman di sini tinggal ditulis aja. Kalau misalkan ngerasa enggak, ya tulis aja tidak, handphone tidak pernah di root. Tetapi dipastiin dulu, jangan sampai kita bilang nggak pernah di root tapi ternyata itu handphonenya terroot. Apakah mungkin handphone beli second ternyata dari kita pembelian kita sebelumnya udah di root gitu kan, atau ada script atau gimana. Nah, itu harus dicek juga ya gitu. Jadi ini katanya kenapa yang membingungkan algoritma sebagai curiga, kenapa kok bisa dicurigai akun Anda akun palsu. Ingat-ingat di sini. Nah, Anda jelaskan di sini ya, jelaskan bahwa kalau misalkan memang nggak ada melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya tulis, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nggak masalah, karena mereka juga ada translator sendiri kan di sana. Teknologi zaman sekarang nggak usah diambil pusing teman-teman ya. Jadi pakai bahasa Indonesia aja, nggak masalah. Kita lawang orang dari Indonesia, tapi kalau bisa bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris, lebih bagus kesananya. Tapi ketimbang ini mah biar lebih kita mampu mengeksplor explainnya atau penjelasannya, pakai bahasa Indonesia saja. Nah, kemudian yang kedua, why shouldn't this behavior be associated with fake account, katanya. Mengapa perilaku ini tidak boleh dikaitkan dengan akun palsu? Kenapa perilaku yang tadi disebutkan di atas itu, Anda bahwa ini gini-gini, misalkan bahwa handphone Anda tidak pernah melakukan apa, kecurangan apa gitu kan, kemudian tidak script ya, tidak, akunnya juga bukan palsu tapi asli. Tapi di sini pertanyaan selanjutnya, mengapa perilaku ini tidak boleh dikaitkan dengan akun palsu? Ya, akun Anda itu pembuatan skrip. Nah, kalau Anda mengaku bukan itu pembuatan skrip, bukan. Ini bukan akun palsu, tapi ini asli. Misalkan Anda, pertanyaan pertama menjelaskan begitu. Atau pelanggaran kebijakan lainnya, mengapa akun Anda harus diizinkan untuk mengajukan KYC? Apa alasannya? Anda menghubungi Pi Network dengan menginformasikan bahwa akun ini asli dan tidak ada penipuan. Nah, Anda jelaskan lagi di sini. Ya, akun be allowed to apply for KYC. Jadi kenapa akun Anda harus oke lah untuk KYC. Nah, di sini jelaskan pakai bahasa Indonesia bahwa begini, saya nama asli sesuai KTP dan sebagainya, data sudah jelas, saya tidak pernah melakukan apapun dan sebagainya. Pokoknya dijelaskan di situ. Gitu ya. Nah, saya juga nggak mungkin mendikte kata-katanya lah, itu masing-masing aja lah, udah pada inilah ya. Nah, itu nih pertanyaan yang berapa ini, ketiga tadi username yang pertama. Nah, ini yang paling atas username, yang kedua untuk alasan kenapa kok akun Anda nggak bisa akses, kenapa kok bisa terindikasi palsu. Nah, kira-kira Anda jawab di sini, kenapa kok bisa? Kalau misalkan saya nggak tahu, saya nggak ngerti dan sebagainya, ya itu nggak apa-apa, jelasin aja di situ. Saya nggak tahu, nggak ngerti dan segala macam. Handphone juga beli baru, semenjak baru, belum pernah dioprek-oprek, misalkan apa segala macam, tulis saja. Nah, kemudian yang keduanya, saya ulangi lagi bahwa kenapa akun ini Anda tidak termasuk kepada akun penipuan, gitu. Mengapa harus diizinkan untuk KYC? Mengapa? Nah, diyakinkan lagi dengan pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bukan pertanyaan yang ketiga, tapi yang ketiga ini adalah ada kotak dua, ya, centang. True, I'm able to start an application but I have other KYC issues. I'm not able to start a KYC application. Aku tidak bisa aku tidak bisa memulai aplikasi KYC. Ini true, I'm able to start an application but I have other KYC. Nah, teman-teman berarti pilih salah satu aja. Kalau alasan yang di atas, I'm not able to start, aku tidak bisa memulai aplikasi KYC, berarti true, benar. Kalau yang bawah, I'm able to start an application, saya bisa memulai aplikasi but I have other KYC issue, tetapi aku punya isu-isu KYC yang lain. Maksudnya ada informasi KYC, pemberitahuan yang lain yang menurut teman-teman aneh. Ada notifikasi apa nih, kata-katanya apa nih, kok beda dengan yang lain misalkan. Nah, baru yang kedua kotaknya ya, baru diklik submit gitu ya. Klik submit, setelah itu selesai, baru tunggu gitu teman-teman ya. Jadi saya harap
teman-teman ini bisa diperhatikan bukan untuk mempermudah KYC, karena ini repot juga nanti. Jutaan orang mengajukan ini semua padahal nggak ada masalah ya. Nah, jadi kita harus paham gitu, bukan buat KYC ya, tapi ini buat problem akses aja gitu. Nah kalau misalkan kayak model kayak gini nih, nah ini masuk loading nih, PKYC loading terus setiap saat begini. Nah ini tetap harus, kalau setiap saat berbulan-bulan bahkan sampai setahun kayak gini terus nggak masuk-masuk, nah ini harus melakukan isi form yang tadi gitu. Nah kalau misalkan seperti ini, maaf kami telah mencapai batas partisipasi saat ini, nah ini aman-aman aja, nggak masalah. Nah berarti ini ada notif kan, ada notif bahwa sudah terdetek di sana bahwa akunnya yang pada saat ini memang partisipasinya saya sudah penuh misalnya. Ya belum, berarti tunggu saja undangan gitu teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya ya kita nanti next video lah ya, selanjutnya tentang produk. Tapi ini saya ingin sampaikan juga bahwa sungguh luar biasa pencapaian Pi Network hingga saat ini ya. Make a plan clear, semua rencana ya, program dan sebagainya itu sangat-sangat luar biasa, clear semua ya. Utamanya terutama sih sebenarnya memang berpondasi kepada Web3 ya, berpatokan kepada Web3. Nah ini yang menurut saya ini luar biasa. Nah karena berpatokan pada Web3 dan teknologinya blockchain, semua aplikasi ini dipersiapkan kematangannya terlebih dahulu. Ini yang harus kita pahami. Nah contoh gini teman-teman, masakan yang matang dan enak dengan desain menarik juga bertempat di tempat yang elegan ya. Tempat yang elegan ibaratnya adalah blockchain lah. Tentunya kalau misalkan memang masakannya matang, enak, desainnya menarik, kira-kira murah apa mahal ya, akan memiliki nilai yang tinggi di mata publik tentunya. Nah, karena memang sudah beda, tempatnya, desainnya beda, elegan pula, tempatnya juga elegan pula gitu, dan rasanya juga wow banget gitu kan. Nah biasanya kan kalau ada di restoran-restoran tingkat menengah ke atas kan tempatnya udah wifi, ber-AC ya, itu udah harga udah beda gitu. Nah penikmat hidangan ini ya, siapa penikmat hidangan kita? Nah, sudah antri nih dalam waitlist ya. Banyak orang mengira antrian itu hal yang bodoh karena tidak akan pernah buka pintu masuk dari penyedia hidangan itu. Banyak yang yang berpikir bahwa ya membodoh-bodohkan, membebek-bebekan, mengapalah segala macam ya, karena kita ada di antrian itu. Dan sementara mereka bilang pintu restoran itu nggak bakalan buka sampai kapanpun gitu. Sementara semua yang mengantri itu sudah melihat jelas faktanya bahwa produk yang akan dinikmati itu sudah mulai matang dan ditata dengan baik penyediaannya tentunya ya, fitur-fitur luar biasa ya. Pokoknya nanti ketika dinikmati rasanya udah delicious banget. Nah kemudian tiket masuknya juga udah di tangan, budget untuk pembayaran sudah diberikan secara cuma-cuma dari 4 tahun yang lalu tanpa persyaratan yang memberatkan. So the last words again make you unbelieve. Jadi ya kembali ke teman-teman ya. Oke itu aja. Terima kasih ya, harap diperhatikan yang tadi. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa itu adalah bukan untuk KYC, tapi untuk problem akses DP browser pada tombol KYC ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.